Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mendes tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama Mendes tentang hati dan jiwa di General Reading. Ya. Masih di General Reading bersama Mendes. Siapa yang saat ini menyukaimu? Ya. Dan siapa yang iri dan cemburu ke kamu sekarang? Ada yang cemburu, ada yang suka, ada yang iri. Kita akan lihat siapa yang menyukaimu ya, saat ini, dan siapa yang iri dan cemburu padamu sekarang. Oke. Ini adalah general reading, bisa resonate, bisa tidak, tergantung daripada vibrasi energi sahabat semua. Jadi mohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya, buat sahabat kita dimanapun berada yang menderita sakit, segera diberikan kesembuhan, semoga ya segera mendapatkan syafaatnya ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Kanjeng Rasulullah, atau menurut keyakinan sahabat semua doanya ya. Untuk yang mempunyai masalah baik ekonomi, baik apapun itu, semoga segera mendapatkan pertolongan. Ya, untuk yang menunggu jodoh, semoga cepat dipertemukan dengan jodohnya. Yang menunggu momongan, segera diberikan momongan. Terima kasih buat siapa yang sudah klik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan. Bayangkan apa yang kamu pertanyakan. Dan jangan lupa melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan dan langkah hidupmu. Oke. Siapa yang saat ini menyukaimu? Dan siapa yang iri dan cemburu ke kamu sekarang? Ada seseorang, ini kita bicara tentang dia saja, tapi ini adalah general reading, jadi bisa terbolak-balik. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini. Bisa resonate, bisa tidak, tergantung dari vibrasi. Ya, semua serahkan pada sang pemilik alam semesta. Ya, oke. Si dia ini tentang sebuah kebahagiaan. Ya, orangnya tuh bahagia, orangnya tuh senang. Kita akan lihat ya, yang menyukaimu saat ini. Kita fokus. Orangnya itu deket ya sama kamu ya, deket sekali sama kamu, tetapi dia ragu-ragu. Ini suka sama kamu ini orang. Ya, usianya lebih muda dari kamu ya. Ini sangat suka sama kamu, sangat sayang sama kamu, tapi masih ragu-ragu. Ya mungkin karena usia yang berbeda ya. Di sini dibedakan karena usia. Itu yang membuat dia masih ragu-ragu sama kamu. Ya. Tapi dia cinta sama kamu. Terus kenapa sih kalau membaca kok diulang-ulang? Oh ya, mohon sahabat aku yang mempunyai komentar seperti itu. Kenapa boleh nggak jawab langsung di komentar, karena begini. Kita mengulang kata-kata yang sama di saat menshuffle itu supaya sarana menarik energi sahabat semua ya. Setiap judul kan harus ditarik itu. Setiap membacakan, setiap akan menshuffle, Goles harus membacakan judul agar supaya menarik energi kalian ya. Dan kenapa diulang-ulang, ada kata-kata yang diulang-ulang untuk menerjemahkan kartu? Karena ada sahabat yang memang langsung mengerti, langsung paham, tapi ada juga yang tidak langsung paham. Seperti itu. Ada yang sekali mendengar langsung paham, ada yang sekali melihat langsung mengerti, tapi ada juga sahabat yang tidak langsung mengerti. Karena apa? Bukan karena nggak pintar atau nggak apa. Karena ini adalah energi, jadi berbeda-beda. Kita mengartikan ini kan dalam keadaan sebuah perasaan, sebuah kartu. Jadi harus paham, jangan sampai
hanya karena Gondes tuh mengucapkan satu kali dia belum paham, kemudian memahaminya yang berbeda gitu. Jangan sampai terjadi gagal paham. Oke. Ada kerinduan, ada cinta yang banyak. Ya, ini orangnya yang menyukai kamu itu berkecukupan. Untuk finansial bisa dibilang lebih ya, lebih dari cukup. Seperti itu. Dia merindukan kamu selalu. Ya. Tapi dia belum punya keberanian untuk menyampaikan perasaan ini secara totalitas, cuman mungkin lewat gerak-gerik, mungkin lewat ya seperti itu ya. Karena dia masih ragu-ragu. Dia nyaman sekali sama kamu. Dia nyaman melihat, merasakan kenyamanan yang luar biasa saat bersama kamu. Tidak seperti dengan yang lain ya. Terkadang dia ngerasa senang sekali gitu. Ya, dia ingin mengatakan tapi belum sampai. Tapi sudah ada di pikiran dia gitu. Ini orang yang menyukai kamu. Ciri-cirinya adalah pria masih muda. Ya, dia orangnya suka senyum, suka ketawa, pokoknya selalu bahagia. Dan dia mempunyai finansial yang lebih dari cukup. Dan dia mempunyai cinta juga buat kamu yang banyak. Seperti itu. Dan dia nyaman. Kamu mempunyai sahabat mungkin. Dia ngerasa nyaman. Ngerasa nyaman sekali saat berada dengan kamu. Ya. Ngerasa sangat bahagia bersama kamu. Ya. Ini proses loh. Mungkin kamu kalau kamu peka ya. Orang ini selalu ada di sekitar kamu. Enggak melalui sosmed, enggak. Ini langsung. Orang ini langsung ada di sisi kamu. Berada di dekat kamu. Ya berputar-putar di sekitar kamu, berputar-putar. Ya. Dia itu kelihatannya santai. Kamu mungkin ya agak sulit juga mendeteksi sih. Kalau kamu nggak peka-peka amat. Jadi orangnya tuh santai gitu. Perilakunya santai, di depan kamu tuh santai gitu. Ya seperti orang yang ada punya rasa sama kamu gitu. Tapi kamu harus paham ciri-cirinya seperti itu. Ya. Untuk memberikan perasaan ini dia sudah berani mengambil sebuah keputusan terhadap perasaannya sendiri untuk ke kamu, memilih menjatuhkan pilihan ke kamu. Dan gini lebih mudahnya di sini diperlihatkan dia tuh suka banget dan deket sama kamu, suka. Jadi terlihat sekali loh kalau suka itu, kamu harus ngerti ya. Dia harus suka banget sama kamu dan memang menyukai ya, suka. Ya. Ini berusaha untuk bisa sukses, bisa mendekati kamu, bisa mengatakan apa yang menjadi perasaan dia ke kamu, tapi belum. Saat ini hanya terlihatnya ya suka. Kamu mungkin suka jalan sama dia, suka ngopi atau apapun, atau ini bisa dari teman kantor, bisa dari intinya orang yang sudah kamu kenal seperti itu. Dia ingin memberikan pilihan perasaannya ini ke kamu. Ini perasaan dia. Ya, itu yang menyukai kamu. Ciri-cirinya seperti itu, dekat sama kamu. Ya, dia suka sama kamu. Dia ingin selalu bersama kamu. Dia nyaman bersama kamu. Karena kamu bijaksana. Karena kamu baik. Ini teman kamu ya. Bisa dibilang ini teman kamu. Ya, dekat sama kamu. Gitu. Karena kita akan lihat siapa yang iri atau tidak menyukai kamu, atau iri atau cemburu ya. Iri atau cemburu sama kamu. Kita akan lihat. Ya, ada yang suka tapi ada juga yang cemburu atau iri. Ya, kita akan lihat. Terkadang memang hidup ini kan ada pro, ada kontra ya kan.
Ada yang cinta, ada yang tidak cinta, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ya. Siapa yang saat ini menyukaimu dan siapa yang iri dan cemburu ke kamu sekarang? Ini yang cemburu dan iri sama kamu, kita akan lihat siapa. Sekali lagi, kalau Gondes mengucapkan kata-kata atau judul berulang, itu untuk menarik kebaran kartu atau energi kalian agar tercurah dan tertumpah di sini. Tentunya Gondes akan fokus pada kalian sahabat aku dimanapun berada. Jadi secara general ya, sahabat semuanya dimanapun berada, agar tertarik energinya. Yang iri dan cemburu sama kamu, seorang wanita. Orangnya bisa dibilang ceria. Orangnya bisa dibilang agak kenes, agak galak. Bisa dibilang seseorang yang iri dan cemburu sama kamu ini seorang wanita yang ada yang janda. Ya. Orangnya suka kemewahan dan danyanya gitu. Karena kenapa dia mencari cinta gitu. Dia tuh juga lagi mencari cinta ya. Tapi sasarannya pada orang yang sama dengan yang suka dengan kamu ya. Dan bahkan udah proses ya dengan seseorang itu. Dengan seorang yang suka sama kamu itu gitu. Ya, dia juga lagi proses mencari pasangan gitu. Ya, makanya dia iri dan cemburu karena dia juga punya feel yang sama ke orang yang suka sama kamu itu. Dia menyukai orang yang suka sama kamu. Ya, tapi justru orang yang dia sukanya sama kamu. Cemburu kan. Seorang perempuan. Ya kita letakkan aja energinya. Kamu laki-laki atau perempuan yang menonton ya. Feminim atau maskulin. Tapi di sini terlihatnya kita banyak melihat yang menonton itu adalah feminin, tapi bisa diletakkan energinya. Aku maskulin des. Oh, berarti ini adalah maskulin. Letakkan. Kenapa ya? Sebetulnya dia itu sudah pernah berumah tangga tapi masih proses juga. Ada yang memang sudah jendes, ada juga yang lagi proses. Mempunyai rumah tangga proses tapi jatuh cinta sama atau menginginkan orang yang menyukai kamu gitu. Ya, dia juga lagi mencari cinta. Ya, dia lagi proses sebagai seorang janda. Atau orang yang sudah punya pasangan. Ya, orang yang iri dan cemburu sama kamu ini orang yang sudah mempunyai pasangan. Tapi ada juga yang sudah janda. Tapi proses janda tapi belum cerai gitu loh. Harus status saja bisa ranjang gitu lah. Dia akan marah karena dia cemburu. Dia sangat emosi melihat orang yang dia suka sama kamu. Ya. Terkadang dia ingin mengawali sebuah tindakan. Jadi kamu hati-hati. Orang cemburu kadangnya nekat. Ya. Dia ingin maju loh sama seseorang yang menyukai kamu. Tetapi di sini tetap masih ada belenggu. Kenapa? Karena dia masih punya pasangan tapi belum selesai itu, belum tuntas gitu. Ya kayak bukan digantung ya, hubungan yang sudah hampir selesai gitu. Gimana sih hubungan? Misalkan gini, Gondes sama suami Gondes sudah ada masalah, sudah ibaratnya udah masing-masing tapi masih terikat hukum gitu loh, terikat secara hukum agama. Atau karena ada masalah, ada konflik yang membuat hubungan Gondes sama suami Gondes itu saling menjauh, terutama si Gondes yang menjauh gitu. Contoh ini ya, contoh gitu.
Jadi sebetulnya dia juga ngerasa, dia mencintai orang yang menyukai kamu itu sebetulnya ngerasa bahwa sebetulnya dia juga masih ada belenggu, masih ada batasan lingkungan karena dia masih ada suami. Makanya dia masih ragu-ragu. Tapi ternyata dia suka sama kamu. Ya. Dia tapi sangat menyukai banget sama cowok yang suka sama kamu. Makanya dia cemburu dan emosi. Gitu. Siapa kira-kira ya, Des? Cobalah kamu lihat aja kanan kiri kamu. Ini kalau resonate adalah berarti ranah kalian. Ya, jadikan antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Kalau ini tidak resonate sama sekali sama kamu, artinya ambil pembelajaran. Ya. Nah, untuk membuka lembaran baru atau membangun hubungan baru, kamu harus menyelesaikan hubungan lama dulu. Seperti itu. Jadi ketelahnya selingkuh ya. Dia mau selingkuh sama si pemuda ini. Karena ada batasan. Proses ya. Berarti dia juga mengenal ya. Mengenal si ini orang yang cemburu sama kamu ini kenal sama orang yang suka sama kamu. Bahkan mereka mungkin pernah ada hubungan tapi hubungannya itu flat aja, tapi dia main rasa gitu, seperti itu. Ya, mereka selalu komunikasi. Gitu. Ya teman dekat atau apa ya? Iya, boleh dibilang teman dekat, tapi dia punya rasa lebih dari sekedar teman dekat. Ya, tapi dia adalah orang yang punya tanggung jawab rumah tangga. Kalau laki-laki ya sebagai pemimpinnya, kalau perempuan ya sebagai rumah tangga karena belum putus. Dan dia emosional melihat keadaan semua ini. Bahwa dia menyukai kamu. Ya. Seperti itu. Dia memiliki tanggung jawab yang harus dia selesaikan. Tapi dia ini hubungan dengan suaminya pun nanti akan terhubung kembali ya. Akan terhubung kembali. Sebentar. Sorry tadi agak kelihatan ya. Ya, jadi orang yang iri dan cemburu sama kamu itu adalah seorang yang statusnya itu ada masalah dengan pasangannya gitu ya gampangannya ya. Dan dia udah dekat sama orang yang menyukai kamu ini gitu. Bahkan sering berkomunikasi bisa dibilang selingkuh gitu ya. Tetapi orang ini jatuhnya ke kamu, menyukai kamu gitu. Dan dia cemburu, dia iri. Tapi yang pastinya dia akan kembali pada suaminya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kamu merasa dia ada yang di sebelah kamu, di kanan kiri kamu, ini ada di lingkungan kamu, ada di sekitar kamu. Begini, dia kenal sama kamu, kamu kenal sama dia. Seperti itu. Ya, ini orang yang menyukai kamu saat ini dan siapa yang iri dan cemburu sama kamu adalah teman dekat kamu juga. Nah, dia ada di sekitar kamu. Dia selalu ada di sekitar kamu. Semuanya ya, dua-duanya ada di sekitar kamu. Ya, seperti itu. Jadi saling mengenal gitu. Ya. Aku harus bagaimana, Nes? Ya biarin aja kalau dia nggak nyampein perasaan cinta. Ya biarin aja. Tetapi dia di sini akan menyampaikan perasaannya cinta. Kalau pilihannya jatuh ke kamu. Ya, seandainya nanti dia mengatakan perasaan cinta, itu terserah kamu ya. Karena kamu yang punya rasa, kamu yang punya kehidupan ya. Boleh kamu terima, boleh kamu tolak. Ya, seperti itu. Jangan memakai topeng. Karena dia tampan terus kamu terima. Atau karena dia cantik kamu terima. Tapi sebetulnya kamu tidak menyukai gitu. Atau sebenarnya kamu tahu kalau dia ada hubungan dengan ini teman kamu ya. Orang yang cemburu ini. Seperti itu. Ya. Jadi libatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Lalu berdoa. Lalu bermohon yang terbaik. Jangan terburu-buru mengambil sebuah tindakan. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali. Ya, oke. Di sini ada energi apa aja, Des? Ada energi Capricorns. Ya. Ada energi Capricorns. Juga ada energi Pisces. Ada energi Aries. Ya, seperti itu yang dominan. Sangat kuat. Ada Leo, ya. Kuat sekali. Ya.
Kita akan lihat energi lagi. Ada Capricorn? Ya. Ada Virgo? Ya, ada Virgo. Tapi sedikit energinya. Ya, oke. Ada Leo, ada Capricorn, ada Pisces juga Aries. Di sini ada juga apa ini? Oke. Ada Aquarius. Ada juga Libra. Tapi energinya sedikit. Ya. Oke, sahabat Gondes, ini cukup buat pemberitahuan saja buat kamu mengerti atau tersenyum-senyum ya. Ternyata ada yang suka sama kamu. Yang selama ini gak ada yang suka. Ada Des, cuman ya tersenyum-senyum aja. Ternyata dia suka sama gue. Ya, semuanya bisa kamu ambil sikap kamu mau menyukai atau tidak. Ya, itu terserah kamu karena kamu yang merasakan. Ini hanya sebatas suka, tapi ada perasaan cinta. Tapi saat ini belum diungkapkan perasaan itu. Dan ada juga yang iri sama kamu. Seorang teman dekat kamu yang dekat juga sama orang yang menyukai kamu ini. Bahkan bisa dibilang mempunyai hubungan ya. Seperti itu. Kita akan shuffle pesan untuk kamu. Ya, kalau memang dia ada rasa atau ada hati dengan teman kamu dan sedang kamu juga ada hati, ya lebih baik mengalah aja. Karena apa? Kita lebih memilih teman daripada calon pacar. Soalnya di situ bukan pacar ya, baru calon, baru orang yang menyukai. Jadi ya milih teman aja. Hati-hati ya percintaan ya, di dalam percintaan itu. Kadang-kadang kita harus mengorbankan teman kita karena perasaan cinta itu. Jangan sampai sahabat aku semua. Hanya karena seorang lawan jenis bisa membuat persahabatan hancur. Jangan ya. Kasih banyak kok yang lain. Betapa kita harus fokus sama satu orang, berebut kayak berebut permen aja nggak masalah. Kalau ini berebut pasangan atau berebut lawan jenis ya, berebut cewek atau berebutan cowok, di musuhan malah nggak dapat semuanya, kayak tong kosong, kayak berebut tulang gitu ya. Jangan sampai mengorbankan teman. Cinta itu indah, iya betul, cinta itu indah. Percaya Allah akan mengabulkan permohonan kamu. Pastilah kamu berdoa aja yang terbaik ya. Ya kalau memang kamu berjodoh dengan dia ya alhamdulillah, kalau tidak intinya biar lewat proses aja, ikutin prosesnya aja. Nggak usah main memaksakan diri untuk dia, kamu mau sama dia atau dia mau sama kamu. Ya seperti itu loh caranya tuh mendapatkan pasangan tuh. Ya kita berusaha gitu. Tapi tidak harus kita paksakan karena nggak enak dipaksa itu. Ya, cintailah dia karena Allah. Nah seperti ini. Mencintai orang atau apapun ya, termasuk dia kita. Kamu suka sama orang yang suka sama kamu. Kamu cinta, dia juga cinta. Ya kan? Jangan kamu menurut pengertian kamu sendiri mencintai dia mati-matian atau mencintai dia bucin gitu, jangan. Cintailah dia karena Allah. Ya, bisa jadi nanti dia diambil sama yang lain. Ya kan? Seperti itu. Karena semuanya yang ada di dunia ini hanya serba mampir mumbi gitu. Ya, yang kita kenal 8 tahun bisa jadi nikahnya sama yang lain. Biarin aja, santai aja. Menanti dengan penuh sabar karena kita percaya Allah bakal memberikan yang terbaik kalau kita sabar. Ya kan? Itu. Cinta suci tidak akan sombong. Cinta suci karena Allah penuh dengan ketulusan. Ya. Biarlah mengalir seperti air ya, seperti aliran air ya. Orang naik ke atas, air naik ke atas, ke air mancur itu jatuhnya juga ke bawah. Pasti akan mencari tempat yang mendatar terus menurun gitu. Memang air suka mencari
yang dataran rendah, ibaratnya seperti itu. Jadi kamu ikutin aja iramanya, ikutin aja alurnya, nikmatin prosesnya. Nggak usah gontok-gontokan, nggak usah marah-marahan, biarin aja. Kalau misalkan dia yang dapat ya enggak masalah. Seperti itu. Kan masih ada dia yang lain yang lebih baik. Mungkin dia cuma didekatkan kamu itu untuk sebuah pembelajaran. Seperti itu. Dia ada main sama ini ya. Orang yang suka sama kamu itu dekat sama orang yang cemburu ini. Karena dia pernah menjalin hubungan, bukan pernah, bahkan menjalin hubungan, tapi dia dalam masalah karena ada batasannya, karena dia ada konflik di dalam rumah tangganya, ada masalah dalam rumah tangganya. Ya, ini bisa resonat bisa tidak kembali. Jadi mohon bijak dalam kami dengan ini. Ya, kalau kalian resonat artinya ini adalah ranah kalian, memang ini ranah kalian, jadikan antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Kalau kurang detail, resonat tapi kurang detail, silahkan personal reading. Tetapi kalau ini bukan sama sekali bukan nggak resonat gitu ya, nggak resonat buat kamu, atau ini ambillah untuk pembelajaran atau minimal untuk hiburan. Ya, banyak manfaat di dalam video-video ini, membuat pembelajaran kita menjadi lebih baik. Ya. Berebut cowok tuh nggak bagus. Ya. Dunia ini nggak sekecil daun kelor, nggak seperti dunia ini nggak sekecil daun kelor, jadi masih banyak lagi. Ini urusannya hati, guys. Hati ataupun cinta, tapi kita bisa ngontrol, jadi kita tidak mengedepankan emosi seperti itu. Ya, oke, sobat Gones, semoga bisa bermanfaat. Ada kesalahan milik Gones Medestaro tentang hati dan jiwa. Tetap optimis, berjalanlah di rel kebenaran, jangan melampaui batas siapapun, hubungan apapun itu ya. Yang melampaui batas itu akan membahayakan diri kita sendiri. Tetap bersandar pada Allah Subhanahu wa taala, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan segala sesuatu pada Allah. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha menyirami, memupuk dan memeliharanya. Oke, sahabat Gondes, tetap optimis ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkati.